from home, WFH yang akan diberlakukan di Jakarta bagi para buruh yang bekerja di Jakarta. Ini tidak adil karena polusi udara bukan penyakit. Penyebab polusi udara itu siapa? Asap kendaraan bermotor, di mana transportasi publik, para pejabat aja nggak pakai transportasi publik, suruh rakyat pakai transportasi publik. Pejabatnya aja nggak ada, nggak usah pejabat deh, eselon 2 dan eselon 3, semua mobil. Dan kendaraan bermotor itu adalah kendaraannya buruh. Kenapa? Karena biaya transportasi masih mahal. Maka dia menggunakan motor. Maksudnya biaya transportasi itu bukan hanya dari kantor ke pabrik, dari rumah ke kantor atau rumah ke pabrik, tapi kan sosialisasi. Di perkampungan-perkampungan nggak ada mobil, transportasi publik, sehingga dia pakai motor. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Tentang work from home, WFH yang akan diberlakukan di Jakarta bagi para buruh yang bekerja di Jakarta. Ini tidak adil karena polusi udara bukan penyakit. Penyebab polusi udara itu siapa? Banyak faktor. Dari berbagai informasi adanya PLTU di sekitaran Jakarta. Oke, jadi menambah beban polusi udara. Yang kedua, asap kendaraan bermotor, di mana transportasi publik, para pejabat aja nggak pakai transportasi publik, suruh rakyat pakai transportasi publik. Pejabatnya aja nggak ada, nggak usah pejabat deh, eselon 2 dan eselon 3, semua mobil. Dan kendaraan bermotor itu adalah kendaraannya buruh. Kenapa? Karena biaya transportasi masih mahal. Maka dia menggunakan motor. Maksudnya biaya transportasi itu bukan hanya dari kantor ke pabrik, dari rumah ke kantor atau rumah ke pabrik, tapi kan sosialisasi. Di perkampungan-perkampungan nggak ada mobil, transportasi publik, sehingga dia pakai motor. Jadi jumlahnya banyak, puluhan juta. Orang yang bekerja di Jakarta itu kan dari Bodetabek, bukan orang Jakarta. Orang Jakarta sedikit, Bodetabek. Nah, pertanyaannya, kalau mereka yang bekerja di kantor akan WFH, bagaimana yang di pabrik? Emangnya rakyat ada rakyat kelas 1, kelas 2? Ini mikirin diri sendiri aja selalu. Ya kalau mau WFH, konsekuensinya saya tidak mungkin juga pabrik diliburkan, nggak mungkin. Maka diatur dong jam kerja pabrik. Misal yang biasanya 2 shift 1 masuk hari ini, shift 2-nya libur. Besok shift 2-nya libur, shift 1-nya libur, shift 2-nya masuk. Itu pengaturan jam kerja. Emang Anda pikir buruh pabrik itu bukan manusia, bukan warga negara Indonesia? Ini kebijakan macam apa yang kayak begini? Ada ketidakadilan, diskriminasi.
Oleh karena itu, kalau memang WFH ingin diberlakukan, akibat bukan penyakit karena polusi udara yang juga penyebabnya adalah kebijakan negara juga, kebijakan pemerintah, maka WFH itu juga harus berlaku di pabrik. Konsekuensinya pengaturan jam kerja. Ada yang kerja, ada yang libur, besoknya yang libur masuk, yang kerja libur. Yang kedua, harus dipastikan buruh-buruh pabrik itu mendapatkan perlindungan. Udah tahu itu polusi udara, maka WFH. Emang orang buruh ke pabrik nggak perlu dilindungin? Pakai motor lagi. Terbuka kan dia. Kalau pakai mobil masih untung. Dan pabrik itu di Jakarta nggak sampai, karena pabrik kan agak ke dalam. Misal Pulau Gadung, kawasan industri Pulau Gadung, betul Transjakarta sampai pinggir jalan utama. Terus ke dalamnya siapa yang naik apa? Bis jemputan nggak ada. Nah orang-orang yang bekerja, buruh yang bekerja di pabrik ini, bagaimana dengan polusi udara? Maka harus disiapkan masker. Perusahaan mau nggak nyiapin masker? Atau Pemda DKI Jakarta, pejabat gubernur, mau nggak nyiapin masker? Yang kedua, pemeriksaan rutin, MCU. Ini kan bukan penyakit, ini kan udara. Medical check up secara reguler. Karena dia masuk kerja, kan menghirup udara polusi. Emangnya buru-buru ini binatang yang nggak perlu dilindungi? Kan nggak boleh juga. Jadi selain peralatan masker, dia juga harus medical check up setiap bulan. Pengaruh nggak terhadap polusi udaranya? Pengaturan waktu, penggunaan masker, medical check up. Secara berkala tiap bulan. Mau nggak perusahaan? Saya nggak setuju. Partai Buruh dan KSP tidak setuju. Kalau hanya WFH itu berlaku bagi karyawan kantor. WFH juga harus berlaku bagi karyawan pabrik. Karena mereka juga harus dilindungi. Naik motor loh. Puluhan juta loh naik motor. Dari Bodetabek ke Jakarta. Nah, pengaturan jam kerja, penggunaan masker, memberikan medical check up harus dilakukan. Itulah upaya, karena nggak mungkin juga pabrik itu diliburkan total. Yang warna oranye Partai Buruh, warna oranye Partai Buruh, partainya kelas pekerja, partainya kelas pekerja, Partai Buruh nomor 6.